Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita para operator sekolah, terutama ya untuk guru kelas ataupun guru mapel ataupun kepala sekolah ya. Nah, untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, bisa memberikan informasi seputar dunia pendidikan ataupun pekerjaan operator sekolah ataupun informasi terkait untuk guru ya teman-teman. Nah, ini khusus untuk tutorial cara pengisian tes fleksibilitas ya, terutama untuk guru ya, guru kelas ataupun wali kelas yang mengisi tes fleksibilitas yang masih bingung gimana caranya, bisa ikuti tutorial di video ini ya teman-teman. Nah, di karena bingung kenapa, banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman. Nah, ngisi yang ini nih paling yang bingung nih. Visit dan reach Rehan 1 sampai dengan Rehan terbaik tuh bagaimana cara ngisinya. Nah, untuk teman-teman yang ketinggalan, yang baru melihat video ini langsung ke sini ya, ini cara downloadnya gimana, bisa lihat video sebelum ini teman-teman ya. Ada cara downloadnya, filenya di mana, atau nanti saya sematkan di deskripsi ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman silakan isi nama sekolahnya apa, ya saya kasih contoh, misalkan saya isi ya, Negeri Depok Jaya 1. Persennya diisi, sesuaikan dengan NPSN teman-teman. Nah, tanggal pelaksanaan fleksibilitas itu kalau bisa yang udah terakhir aja ya. Tanggal pelaksanaan misalkan sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 17 Juli. 17 formatnya jangan dirubah-rubah ya seperti ini. 2026 ya. Tanggal dulu tanggal atau hari ya, DD itu hari, day. Nah, terus bulan, terus tahun. Nah, jumlah pesertanya berapa? Nah, biasanya di kelas kan ada yang 28. Nah, kalau Permendikdasmen sesuai Permendikdasmen sih 28. Nah, tergantung dari kondisi di wilayah teman-teman. Ada yang 32, 35, isi aja sesuai dengan di kelasnya berapa. Nah, contoh ini jumlah peserta 28. Nah, nanti di sini wajib ada 28 siswa. Ya, ada 28 siswa wajib. Diisi 28-nya, ya, isi semua nanti. Nah, sini baca teman-teman catatan ya. Silakan untuk diunggah melalui laman karakter.data.kemendikdasmen.go.id. Kedua, dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi jumlah dan posisi kolom. Nah, yang ini nggak boleh kita rubah-rubah, teman-teman. Dan dilarang mengubah nama serta menambah sheet baru di dokumen ini, karena akan mempengaruhi pembacaan oleh sistem. Anda diperbolehkan menambah baris data dan sesuai dengan jumlah murid yang mengikuti tes. Nah, jadi boleh nambah ke bawahnya aja nih ada berapa jumlahnya. Nah, ketiga, kelengkapan data NIC nama murid dan tanggal lahir sangat penting untuk sistem mencocokkan data dengan Dapodik. Nah, kemungkinan nanti ada data yang masuk ke Dapodik nih tentang pengisian MPLS kemungkinan ya, teman-teman. Jadi kalau bisa diisi teman-teman ya data MPLS ini. Jika belum ada NSN, maka isi titik titik titik. Nah, untuk yang kelas 1 kadang ada yang tidak TK, sederajat itu pasti tidak memiliki NSN. Nah, nanti isi aja NSN-nya titik titik titik. Untuk mengarahkan sistem menggunakan nama murid dan tanggal lahir sebagai acuan. Gitu teman-teman ya. Misalkan contoh NSN-nya yang anak pertama seperti ini ya. Nah, nah yang kedua tidak memiliki NSN. Contoh ya, ini misalkan nih nama siswanya nama nama murid 1. Nah, ini nama murid 2 yang bawah. Nama murid 2 gitu. Tanggal lahirnya isi misalkan dia tanggal 1 Januari ya 2020 contoh. Ini misalkan 31 Desember 2019. Contoh ya. Nah, dia memiliki disabilitas atau tidak? Tidak. Jangan di sini tidak ya, tidak. Nah, tinggi badan tuh isi berapa? Nah, kita lihat panduan teman-teman ya. Panduan di MPLS, instrumen, asesmen kebugaran nih. Identifikasi masa tumbuh untuk jenjang TK, SD, dan SMP, SMA ya, itu SLB. Nah, ini untuk IMT. IMT itu indeks massa tubuh. Jadi untuk berat badan satuannya itu kilogram, untuk tinggi badan untuk tinggi badan satuannya itu meter ya, teman-teman. Satuannya meter. Contoh, misalkan si siswa itu berat badannya misalkan ya 35 kilo, tulis aja 35 di sini teman-teman ya. 35. Terus berat badannya itu
Misalkan dia tingginya 125, berarti kita tulisnya 1,25 teman-teman. Ya, 1,25. Karena ini satuannya meter ya, berdasarkan dengan panduan yang ini nih. Nah, berdasarkan panduan yang ini teman-teman ya. Nih, untuk berat badan kilogram, tinggi badannya meter. Nah, tuh contoh jika berat badan 50 kilogram dan tinggi badan 1,6 meter, maka IMT-nya 50 per. Nah, ini ada rumusnya otomatis. Nah, tapi di isian guru itu tidak ada IMT-nya. Khusus langsung isi aja, nanti mungkin otomatis di hasilnya ya teman-teman. Tinggi badan dan berat badan nanti isi sesuaikan dengan real si siswa tersebut. Nah, yang ini visit reach raihan 1 sampai dengan raihan terbaik itu bagaimana cara pengisiannya? Nah, teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini bisa teman-teman baca juga, ini ada di instrumen, terus asesmen kebugaran. Nah, ini ada cara-caranya, persiapan, pengarahan, segala macam ya. Nah, ini di sini akan ada kelihatan nih, tindak lanjut hasil identifikasi masa tumbuh. Ya, nih yang tadi berat badan dan tinggi badan, nah ini akan kelihatan IMT-nya berapa. Nah, untuk yang tes fleksibilitas, nah di sini ada rentang-rentangnya nih teman-teman ya. Di sini ada yang buat laki-laki, perempuan, dan kategorinya ada di sini. Nah, caranya gimana? Nah, ini saya sudah ada nemu di TikTok ya, teman-teman. Nah, dari Hidayat Viral ya. Ini bisa teman-teman cek, di sini ada tes fleksibilitas. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, untuk guru kelas ya atau wali kelas nanti yang mau ngecek yang lagi kesulitan bagaimana cara ngeceknya. Nah, teman-teman bisa lihat nih langkah pertama, teman-teman bisa menggunakan penggaris antara jarak kaki kanan dan kaki kiri itu jaraknya 45 cm teman-teman ya. Dia itu harus membentuk huruf V. Nah, ke sini huruf V. Nah, ini jarak dari kaki kanan ke kaki kiri 45 cm antara kedua tumit nih ya. Nah, nanti diukur pakai penggaris ke sininya nanti. Nah, kita lanjut kedua. Ya, ini alat ukurnya penggaris. Tujuan mengukur kelenturan otot punggung dan hamstring. Ya, nah kedua, posisi penggaris. Garis yang menghubungkan kedua tumit baseline. Nah, angka 10 cm batas tolakan dengan garis kedua tumit. Nah, berarti ini ini ntar dikasih penggaris lagi teman-teman ya. Tadi kan contohnya ini yang masuk ke dalam penggarisnya ke sini ya. Nah, nanti di sini kasih penggaris lagi nih di kedepannya ya. Penggaris lagi. Tiga, nah ini teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, ini lihat hasilnya itu nanti yang sama seperti ini teman-teman ya. Hasilnya rentang perolehannya pas lebih berapa sentimeter. Kalau 5 cm tuh kurang tuh, kalau sampai 27 cm baik sekali ya. Nah, teman-teman bisa cek nih di sini ada hasil negatif, hasil nol, hasil positif. Nah, hasil negatif ujung jari berada di belakang angka 10 cm. Nah, berarti titik nolnya ya di bawah 10 cm hasilnya negatif. Nah, nanti dibaca nih hasil negatif tuh apa sebenarnya, tapi isi aja nanti sesuai dengan berapa sentimeternya dia ya. Nah, ujung jari tepat menyentuh angka 10 cm, contoh 0 cm. Hasil positif ujung jari berada di depan angka 10, contoh 18 cm. Nah, ini contoh nih teman-teman ya. Jangkauan kedua tangan sejauh mungkin ke depan melewati garis baseline. Nah, yang tadi antara jarak ini kaki kiri dan kaki kanan kan 45 cm. Nah, di sini ada ukur penggaris titik nolnya di tengah-tengah sini ya teman-teman ya. Di tengah-tengah sini. Nah, tangannya ini ke depan. Nah, itu dari titik nol ini yang dari antara kedua tumit ini kan ada penggaris lagi nih, kita ukur di sini. Itu berapa sentimeter ke depannya yang tangannya. Nanti diukur berapa sentimeter ya untuk jarinya ini ya. Jangkauan kedua tangan sejauh mungkin ke depan melewati garis baseline ya. Nah, nanti kita bikin aja di sini ya. Bisa ukur 45 cm 45 cm bisa di sini tambahin lakban, di sini lakban biar nanti tinggal siswanya atau muridnya itu tinggal posisinya membentuk huruf V antara kedua kaki kanan dan kaki kirinya. Nanti tinggal diukur pakai penggaris melewati atau tidak ya sentimeternya. Seperti itu. Nah, nanti bikin percobaannya sesuai dengan isiannya teman-teman di sini. Di sini ada 3 kali percobaan ya, bisa di hari yang sama ataupun ada beberapa hari karena pengisian ini kan sampai tanggal 26 ya. Maksimalkan pengisiannya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman isi hasilnya ya. Isi hasilnya. Nah, tidak perlu menghitung manual, memilih nilai terbaik dari seluruh percobaan, menghitung hasil akhir sesuai pedoman resmi, menganalisis kategori fleksibilitas, menampilkan rekomendasi tindak lanjut secara otomatis. Nah,
Pengisiannya misalkan tadi si nama murid satu ini melebihi untuk yang pertama kali dia coba itu lebihnya hanya 5 cm, tulis saja 5 teman-teman ya. Nah, pas tes keduanya dia lebih 7 cm. Anggaplah 10 ya, 10 cm tuh lebih lebih jauh jaraknya dari yang diukur. Nah, ternyata di tes ketiganya itu berkurang lagi 7. Nah, di sini raihan terbaiknya pilih aja yang 10 teman-teman ya. Nah, pilih 10 karena raihan terbaiknya yang di kedua. Nah, ini tulis 10. Seperti itu, dilanjut sampai dengan murid semuanya seperti itu. Jadi, ikuti panduan yang memang sudah telah ditentukan. Nah, contoh, ini tadi kan sudah mana ya tadi? Isiannya. Nah, ini raihan terbaiknya 10 ya, 10 cm. 10 cm. 10 cm itu, nah 10 cm itu masuk ke dalam 5 sampai 10 untuk laki-laki itu termasuk ke dalam kurang teman-teman ya. Kurang nih. Nah, nanti ada rekomendasinya untuk murid tuh ngapain ya. Lakukan pengeregangan setiap 10 sampai 15 menit, duduk dan raih ujung kaki secara perlahan. Berikan program latihan fleksibilitas terstruktur screening ulang dalam 3 bulan. Rekomendasi orang tua dampingi anak berlatih peregangan di rumah, konsultasikan ke guru Penjaskes. Nah, berarti guru Penjaskes atau guru PJOK itu berperan penting dalam asesmen instrumen untuk kebugaran ini ya teman-teman ya. Asesmen kebugaran ini berperan penting guru PJOK atau guru Penjaskesnya ya. Nah, seperti itu. Semakin jauh semakin baik berarti dia lentur teman-teman ya. Nah, di sini nih ada catatan penting nih untuk guru ya. Nah, catatan penting, kegiatan ini bersifat identifikasi awal bukan diagnosis ya teman-teman. Bukan diagnosis medis dan penilaian untuk memberi label kepada murid. Nah, kedua, guru tidak boleh menggunakan istilah yang berpotensi memberikan stigma negatif, seperti terlalu gemuk, terlalu kurus, tidak lentur, atau sebutan lain yang dapat menurunkan kepercayaan diri murid. Ketiga, hasil pengukuran fleksibilitas murid bersifat pribadi. Pengukuran dan pencatatan perlu dilakukan dengan menjaga kenyamanan serta privasi tiap murid. Keempat, untuk murid dengan cedera, nyeri punggung, nyeri lutut, gangguan muskuloskeletal atau kondisi kesehatan tertentu, tes fleksibilitas dapat ditunda atau disesuaikan. Kelima, pada tes fleksibilitas murid tidak boleh dipaksa menjangkau terlalu jauh. Nah, teman-teman, untuk yang nanti siswanya mungkin nggak sanggup, ya udah yang memang semampunya segitu. Nah, gerakan dilakukan perlahan tanpa hentakan dan dihentikan apabila murid merasa nyeri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini dibaca semua catatan pentingnya. Jadi mudah-mudahan dari tutorial ini teman-teman sudah bisa ya memahami dan bisa mengisi. Setelah udah isi ke semuanya ya. Ini sudah keisi sejumlah murid yang jumlah pesertanya, jumlah siswanya, tinggal di save, nanti teman-teman langsung upload di video seperti video sebelumnya ya. Tinggal di-upload di sini bisa ya. Kita ke beranda. Nah, nanti tinggal sini, nah masukkan kode nicknya minta sama dengan operatornya, nanti ada isian dan di-upload file yang tadi teman-teman. Mungkin seperti itu untuk pengisian MPLS untuk guru ya, terutama buat asesmen ke laporan tes fleksibilitas MPLS ramah tahun 2026 ya. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.